sebagai tim kontra menentang dengan keras mosi perdebatan siang hari ini karena dua argumentasi. Yang pertama, karena terdapat eksploitasi satwa di dalam kebun binatang, dan yang kedua karena ada penurunan usia satwa. Tentunya argumentasi kami dilengkapi oleh data dan fakta. Yang pertama, eksploitasi satwa. Kita lihat pada kebun binatang Bandung tahun 2017, kasus yang sangat viral di media sosial dan televisi mengenai adanya beruang yang kurus karena tidak diberi pakan yang sesuai. Selain pakan, kita lihat lagi mengenai kondisi kandang dan lingkungan mereka di kebun binatang. Yayasan Swarga Indonesia menyatakan bahwa 90% kebun binatang di Indonesia gagal menyediakan habitat yang layak untuk satwanya. Dan tentunya karena kita lihat lagi esensi dari konservasi adalah perawatan dan pengembangbiakan. Tentu dengan pakan dan lingkungan yang tidak layak akan merusak esensi tersebut karena mempersulit satwa untuk berkembang biak dan melanjutkan spesiesnya. Kemudian juga yang kedua adalah penurunan usia satwa. RPSCA study oleh World Animal Foundation menemukan bahwa gajah yang dikonservasi di kebun binatang memiliki usia yang jauh signifikan lebih rendah dibanding satwa gajah yang ada di alam liar, dengan perbedaan usia sekitar 17 tahun antara usia kematian, dan ada gajah kebun binatang yang mati di usia hanya 20 tahun. Kembali lagi kita lihat esensi perawatan dan pengembangbiakan. Gajah berusia 2 tahun belum tentu sudah berkembang biak, belum tentu berhasil melaksanakan tugasnya untuk mengkonservasi spesiesnya. Oleh karena itu kami dari tim kontra, saudara-saudara dan dewan juri yang terhormat, sekali lagi menyatakan kami tidak menyetujui bahwa kebun binatang efektif sebagai sarana konservasi alam. Terima kasih. Yang masuk untuk memperebutkan juara 1 dan 2 adalah SMA MBS Zamzam dengan SMA Islam PB Sudirman. Kepada Prof. Hendra dipersilakan untuk memberikan hadiah kepada peserta juara pertama kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di ruang tamu atau di ruang guru, di mana ada 3 orang siswa yang telah mengharumkan nama SMAS Islam PB Sudirman II Bekasi terkait dengan menang debat lomba tingkat nasional. Langsung aja kita tanya-tanya ya. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu dari sebelah kiri sampai sebelah kanan. Oke, perkenalkan, nama saya Alta Farezi Batrisya Rahman. Saya berasal dari kelas 11-1. Oke. Perkenalkan, saya Anandita dari kelas 11-4. Dan saya Naila Fikria Putri Andria dari kelas 11-1. Oke. Nah, mungkin pertanyaan pertama, kalian kan kemarin mengikuti lomba debat ya, tingkat nasional. Nah, itu diselenggarakan di mana nih, Alta? Kalau kemarin kita mengikuti lomba debat tingkat nasional, itu eventnya itu namanya Indonesian Green Book Festival yang diselenggarakan di di Sekolah Alam Cikeas. Oke. Nah, kemarin saya lihat di spanduknya ada kerjasama dengan Gramedia gitu ya? Benar, itu ada banyak banget sponsor yang kemarin kerjasama sama Gramedia, Pertamina, terus ada Bang ini, Kompasiana. Oh itu, berarti memang sponsor yang banyak dan ini event nasional ya? Iya, berarti. Oke. Nah, kemudian Andit ya? Iya, betul. Andit, Bapak mau tanya nih, itu pengalaman kamu yang keberapa sih mengikuti lomba debat? Pengalaman lomba debat kayaknya mungkin 4 atau 5 kali ya, udah lupa juga sih. Cuma ada beberapa kali sebelumnya. Nah, sebelumnya pernah menang nggak? Kebetulan belum sih, jadi alhamdulillah di kesempatan kali ini kita menang juara. Oh gitu, semua nawa. Jadi pengalaman sebelumnya kamu jadikan sebagai pelajaran ya. Betul. Akhirnya tahun ini bisa memenangkan lomba debat tingkat nasional ya. Iya, betul. Oke, terkait dengan lomba debat kemarin ya, itu kalian kan beda kelas ya. Betul. Jadi gimana sih cara menyatukan chemistry kalian agar kompak dan juga agar jawabannya tidak ngaco gitu ketika debat? Kita nih sebelum debat kita sudah melakukan latihan dulu ya bersama-sama. Terus kita juga udah sering banget nih main bareng nih. Kita jadi udah kenal dekat, dan untuk bangun chemistry untuk kita bikin argumentasi itu jadinya nggak susah lagi nih, karena emang udah ada chemistry-nya nih dari lama gitu. Oh gitu, berarti kalian tuh bersahabat ya?
bukan bersahabat juga sih, tapi kita bisa dibilang deket, apalagi kan Kak ada peminatan gitu. Saya sama Anandita ketemu gitu. Terus apalagi saya sama Altaf juga sekelas. Ya jadi emang sudah dekat lah bisa dibilang. Nah ini kan yang namanya lomba debat ya, boleh Andit ya. Ini kalau lomba debat itu kan istilahnya kita itu harus adu argumentasi, adu gagasan. Nah di keseharian kalian sering debat gak sih masalah-masalah kecil atau apa itu, Andit? Mungkin tergantung individu, namun saya kalau lihat suatu hal yang aduh kayaknya nggak gitu deh, dan saya punya pendapat saya sendiri, saya menyampaikan pendapat saya, dan walaupun hasilnya nggak sesuai tetap saya hormati, namun tetap saya sampaikan supaya pendapat kita siapa tahu bisa berguna gitu. Dan kalau ada perbedaan, kadang ada perdebatan sedikit, cuma tetap dilakukan dengan profesional dan baik ya, tidak berapi-api gitu, dengan wajar. Baik, boleh Altaf ya. Jadi kalian kan di keseharian memang mungkin sering lah berdebat ya, tapi hanya saja ada batas-batasnya ya, tidak sampai ngambek atau apa itu. Itu menurut pendapat kamu gimana sih teman-teman kalian yang dua orang ini? Menurut pendapat saya, teman dua orang ini itu teman-teman yang luar biasa. Seperti ada yang sering dibawain kemarin itu, kalau teman debat itu adalah lawan debat itu adalah teman berpikir. Jadi kita di sini tuh tukar argumentasi, ini tukar pikiran, bukan untuk saling menjatuhkan atau saling siapa yang jago-jago, tapi kita bertukar pikiran mana sih yang paling baik buat kita ke depannya gitu. Oh gitu, ini keren sekali jawabannya nih. Kalian itu persiapannya berapa lama kemarin? Persiapannya kebetulan kita H-1 baru latihan. Tapi itu kita itu persiapan dari pagi mulai masuk sekolah sampai malam habis sisa waktu itu. Itu suara. Jadi kalian malam-malam itu masih di sekolah, betul sekali kalian di sekolah. Benar. Apa sih yang menarik dari SMA Islam KB Sudirman Bekasi? Menurut saya sih karena yang pertama ya sekolah nyaman ya Sudirman. Terus yang kedua guru-gurunya juga bikin kita nyaman ya. Untuk guru pembimbing kita kemarin Pak Ferry bikin kita betah untuk latihan terus di sekolah tanpa ngerasa jenuh dan bosan. Gitu. Kalian kan dilatih oleh Pak Ferry. Motivasi apa sih yang beliau katakan kepada kalian sehingga kalian itu benar-benar mau all out ya, atau mungkin serius banget ketika mengikuti lomba debat tersebut? Kalau misalnya kita gitu merasa capek, Pak Ferry itu selalu bilang gak boleh capek gitu, karena untuk mendapatkan apa yang kita mau memang kita harus lelah dulu, memang harus capek dulu, maka itu yang menjadi salah satu motivasi kita ya. Dan kemudian lomba itu bukan sebuah beban tapi sebuah kesempatan untuk kita meraih prestasi. Ayo. Bener banget. Lalu tuh Pak Ferry itu nggak pernah kecewa kalau kita kalah, tapi Pak Ferry itu lebih ke bagaimana kita berproses. Kita mau mencoba, kita mau latihan sama beliau atau enggak, yang penting kita berproses. Kalah menang itu iya, dan kita mau mendengar evaluasinya. Kalau menang itu urusan belakangan, yang penting kita ada peningkatan dalam diri kita ya. Baik, Andit, kamu pernah sih sampai nangis nih, dinangisin Pak Ferry gara-gara beliau itu memotivasinya terlalu keras ya, atau mungkin terlalu gimana sampai kamu lelah atau gimana pada titik itu, pernah nggak? Enggak sih kebetulan, karena motivasinya menurut saya konstruktif. Jadi gimana supaya kita merasa aduh tadi performnya kurang bagus nih, tapi nggak apa-apa, itu yang kurang bagusnya dijadiin evaluasi, bukan dijadiin bahan untuk merasa gagal gitu. Nah kemarin sendiri kan kalian debat terkait dengan lingkungan hidup ya? Betul. Itu apa nih tema spesifiknya? Konservasi alam. Konservasi alam. Apa yang gagasan kalian apa ke? Kalau emosi pas finalnya itu kita tentang efektivitas kebun binatang sebagai sarana konservasi alam, konservasi hewan ya. Nah, benar. Jadi kita tuh sebagai tim kontra kemarin tuh menantang kebun binatang sebagai sarana konservasi alam. Terus kita juga keluarin argumen-argumen dan alasannya serta fakta datanya, seperti kayak misalkan SeaWorld di Ancol itu kan digunakan sebagai pertunjukan, bukan sebagai sarana konservasi alam. Lalu ada lagi yang lebih baik selain kebun binatang, kayak misalkan Suaka Marga Satwa, Taman Nasional dan lain-lain. Dan kita tuh berdebat benar-benar seru banget itu kemarin tuh lawan finalnya lawan MBS Zamzam, sekolah MBS Zamzam. Ya pesantren, tapi mereka tuh juga kuat banget. Kita kayak ada pandangan lain gitu dalam berpikir. Kacor lah gue. Nah, Andit, kamu sempat ini nggak sih? Kan kemarin kan ya banyak sekolah-sekolah besar nih yang hadir ya, kayak Al Azhar ya, kemudian tadi Jam-Jam ya.
penabur ya. Nah itu sempat down nggak atau gimana? Atau tetap percaya diri apa gimana? Tetap percaya diri sih, karena apa ya? Ya kita tetap berlatih terus karena kita yakin yang udah kita siapin ini tuh dari hari sebelumnya itu udah maksimal, dan kita ya di sana untuk menjalankan yang terbaik walaupun lawannya mungkin agak sekolah bagus banget nih, tapi ya kita nggak kalah bagus pastinya karena kita udah latihan. Luar biasa ya. Ini kan pastinya nanti ada regenerasian ya, adik-adik kelas kamu nih ya. Apa nih pesan kamu buat adik-adik kelas terkait dengan klub debat di SMAS Islam PB Sudirman 2 Bekasi itu harus dilanjutkan? Kamu mau pesan apa nih buat teman-teman adik-adik kelas? Mungkin untuk yang penerus-penerus kita gitu ya, selanjutnya yang masuk ke klub debat, semangat terus. Mungkin kalian ngerasa capek gitu waktu latihan sama Pak Ferry, tapi nggak apa-apa. Itu kan supaya kita bisa menang gitu ya, supaya kita bisa dapat sertifikat untuk PTN kita nanti juga, dan pengalamannya itu juga berharga dan seru banget. Jadi kalian semangat terus, jangan pernah lelah ya, gitu aja sih. Sebetulnya kalian didukung sama orang tua nggak sih dengan kegiatan ini? Didukung banget sih ya. Kita minta doa orang tua dulu sebelum berangkat. Nih dari terima kasih kita bisa juara ini karena berkat doa-doa dari berbagai pihak. Soalnya berarti ketika kalian istilahnya sampai sore-sore itu tetap ada izin dari orang tua ya? Iya benar. Oh iya, kami segenap keluarga besar SMAS PB Sudirman 2 Bekasi mengucapkan selamat kepada kalian, dan kami merasa bangga ya karena kalian sudah mengharumkan nama sekolah kita nih. Pokoknya untuk kalian selamat dan terus semangat ya, dan terus keluarkan ide-ide kalian. Insya Allah Bapak Ibu Guru tidak akan membatasi ide-ide kalian atau kreativitas kalian, dan kami semuanya mendukungnya. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Assalamualaikum.